Namanya Pak Rudi. Usianya sudah berada di kepala 5. Walaupun rambut sudah memutih, tapi semangat beliau masih menyala. Apalagi soal membantu sesama. Sepertinya sudah lebih dari 20 tahun beliau mengabdi sebagai supir ambulans di salah satu rumah sakit kecil di Jawa Tengah. Pak Rudi bukan hanya sekedar supir ambulans, dia juga orang pertama yang datang saat keluarga butuh bantuan mengantar jenazah, baik ke rumah duka, pemakaman, atau bahkan ke desa-desa pelosok yang belum tersentuh teknologi modern. Dan inilah salah satu kisah Pak Rudi. Malam itu hari Kamis. Langit mendung, angin bertiup kencang dari utara. Dan seperti biasa, Pak Rudi duduk di pos kecilnya sambil menyeruput kopi hitam dan mendengarkan radio tua yang bersuara serak. Jam menunjukkan pukul 23:12 saat ponselnya berdering. Suara dari seberang berkata bahwa ada jenazah seorang perempuan yang harus segera diantar ke desa Karangsari. Tanpa pikir panjang, Pak Rudi mengganti jaket, mengambil kunci ambulans, dan segera berangkat. Saat itu, hujan mulai turun rintik-rintik saat ia sampai ke ruang jenazah. Petugas sudah siap. Jenazah sudah dibungkus rapi di dalam peti sederhana. Yang aneh, tidak ada keluarga, tidak ada pelayat, dan hanya satu pria yang berdiri di pojok ruangan memandangi Pak Rudi tanpa berkedip. Pria itu berkata pelan, "Lewat jalan lama ya Pak, jangan lewat jalur barat. Sudah bukan tempat manusia." Dan Pak Rudi hanya mengangguk kecil. Dalam perjalanan, hujan semakin deras. Wiper ambulans bergerak cepat dan jalanan tampak kosong. Lampu-lampu jalan mati satu demi satu seperti sedang diatur oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin mulai masuk dari sela-sela kaca jendela yang berembun, dingin dan lembab. Dan entah kenapa, suasana terasa terlalu sunyi. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, tiba-tiba dari kursi belakang terdengar suara. Suara kayu digesek. Pak Rudi melirik ke kaca spion dalam dan melihat tutup peti jenazah terbuka sedikit. Awalnya ia berpikir itu karena guncangan jalan, tapi kemudian ada tangan pucat perlahan-lahan menjulur keluar dari celah peti. Jari-jarinya panjang dan kukunya kehitaman. Pak Rudi membanting setir ke bahu jalan. Ambulans berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang, tapi peti jenazah itu sudah tertutup kembali. Seperti tidak terjadi apa-apa. Pak Rudi mencoba menghidupkan kembali mesin mobil, tapi mobil justru seperti kehilangan tenaga. Dan tiba-tiba lampu di dalam kabin menyala sendiri. Dan di kursi depan, entah sejak kapan, ada seorang perempuan muda duduk diam, pucat, bibirnya membiru, rambutnya basah dan menempel di pipi. Pak Rudi bergumam dalam hati membaca doa.
Tapi perempuan itu hanya menatap ke depan dan berbisik lirih. "Teruskan Pak, saya belum sampai." Suara itu bukan suara manusia hidup. Perjalanan kembali dilanjutkan. Pak Rudi menyetir dengan tangan gemetar. Hujan kini hanya gerimis, tapi jalanan semakin sepi. Ia melewati pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan. Di kanan kirinya gelap seperti ditelan bumi. Ponselnya mati. Radio ambulans berisik dan mengeluarkan suara seperti bisikan banyak orang bercampur jadi satu. Dan anehnya, jarak yang harusnya bisa ditempuh 40 menit sudah hampir 1,5 jam, tapi belum juga sampai. Pak Rudi seperti terjebak dalam satu jalan yang terus berulang. Ia bahkan mengenali satu baliho yang dilewatinya 3 kali. Akhirnya di kejauhan terlihat cahaya kecil. Sebuah musola tua berdiri di tepi jalan. Pak Rudi berhenti, turun untuk bertanya arah. Tapi saat ia membuka pintu ambulans dan menengok ke belakang, peti jenazah itu sudah terbuka dan sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada perempuan, tidak ada tubuh, dan tidak ada tanda-tanda kematian. Hanya satu kain kafan yang jatuh di lantai mobil, basah dan masih hangat. Pak Rudi jatuh terduduk, nafasnya memburu, dan saat ia menengok ke pintu musola, ia melihat jenazah itu berdiri di sana. Ekspresinya datar, matanya melotot, dan senyum lebarnya menyeringai. Perempuan itu perlahan melambaikan tangan seolah-olah sedang mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi, lalu menghilang bersamaan dengan kabut yang mulai turun. Keesokan paginya, warga menemukan ambulans itu terparkir rapi di pinggir jalan desa Karangsari. Mesinnya mati, pintu terkunci dari dalam, dan Pak Rudi ditemukan masih duduk di kursi sopir. Namun tubuhnya kaku, tangannya mencengkram kuat kemudi. Matanya terbuka menatap kosong ke depan, seolah-olah masih menyetir. Desa Karangsari kini punya cerita baru tentang ambulans malam yang kadang lewat sendiri, dengan suara sirine yang hanya terdengar oleh mereka yang sudah waktunya, dan supir tua yang masih setia menjalankan tugas terakhirnya. Hidup ini memang penuh perjalanan, tapi tak semua perjalanan berakhir di dunia ini.